Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Nur Indah Fajarina, beserta 3 rekan yang lainnya yang bernama Muhammad Ridho Hadis Karyono, Wiwit Siti Hidayah, dan Julia Kurniati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan melalui video yang berjudul Pemerintahan pada Masa Khalifah Utsman bin Affan, yang mana di sini kami akan membahas dan menjelaskan 4 judul, yaitu judul yang pertama Utsman bin Affan pada masa awal Islam, yang kedua proses pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah, yang ketiga perluasan kekuasaan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Saya akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan pada masa awal Islam. Utsman bin Affan termasuk as-sabiqun al-awwalun, atau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Keislaman Utsman bin Affan diawali ketika dia mendengar berita bahwa Ruqayyah, putrinya Rasulullah SAW, telah dinikahkan dengan sepupunya, yaitu Utbah bin Abi Lahab. Ketika mengetahui berita ini, Utsman bin Affan langsung merasa kesal dan sedih karena telah dilindungi oleh sepupunya, dan juga ia tidak bisa mendapatkan istri sebaik Ruqayyah, baik dari budi maupun nasabnya. Kemudian, dengan perasaan yang kesal dan sedih, Utsman pun kembali ke rumah dan mendapati bibinya yang bernama Su'dah binti Quraisy sedang berada di rumah. Su'dah berhasil menghilangkan perasaan kesal dan sedih dari Utsman bin Affan dengan mengatakan bahwa akan muncul seorang nabi yang akan menghancurkan penyembahan kepada berhala, dan nabi ini menyeru untuk semua umat menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan Su'dah pun menyuruh Utsman untuk mengikuti ajaran nabi tersebut dan menjanjikan bahwa ketika Utsman mengikuti ajaran nabi tersebut, maka apa yang Utsman inginkan dan harapkan akan ia dapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah mendengar perkataan dari ibunya tadi, Utsman pun segera memikirkan dan segera menemui sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan menceritakan semua yang telah disampaikan oleh ibunya kepada sahabatnya Abu Bakar. Kemudian setelah mendengar perkataan dari Utsman, Abu Bakar pun langsung berkata, "Demi Allah, bibimu telah benar berkata kepadamu, dan dengan kebaikan yang ia janjikan kepadamu, ya Utsman, engkau seorang yang bijak, yang mampu membedakan kebenaran, dan ada kebatilan yang samar bagi dirimu." Kemudian Abu Bakar melanjutkan perkataannya, "Apakah makna dari berhala yang selama ini kaum kita sembah? Bukankah berhala terbuat dari batu yang tuli, yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar?" Kemudian Utsman berkata, "Benar." Dan Abu Bakar melanjutkan perkataannya, "Apa yang telah dikatakan oleh bibimu benar, ya Utsman. Allah telah mengirim Rasulnya yang dinanti-nanti. Allah mengutusnya untuk semua orang dengan membawa agama kebenaran dan agama petunjuk." Kemudian Utsman pun bertanya, "Siapakah dia?" Dan Abu Bakar menjawab, "Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abu Muthalib." Dengan perasaan yang keheranan, Utsman pun meminta kepada Abu Bakar untuk ditemani menemui Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun berangkat. Kemudian setelah sampai, ketika Nabi Muhammad SAW melihat kedatangan mereka, Nabi pun bersabda, "Ya Utsman, sambutlah seruan orang yang membawamu ke jalan Allah, sebab aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum." Kemudian Utsman bin Affan pun berkata, "Demi Allah, begitu aku melihat beliau dan mendengarkan sabdanya, maka aku langsung merasa nyaman dan aku percaya akan kerasulannya." Kemudian Utsman pun langsung masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Hadis Karyono, perwakilan dari kelompok 6 yang membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sabiqun awalun, yakni orang-orang yang pertama memeluk Islam. Proses pengangkatan Utsman bin Affan ini merupakan proses yang sedikit panjang karena melalui musyawarah yang panjang dan harus menunggu keputusan Majelis Syuro. Awal pengangkatan Utsman bin Affan yakni peninggalan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab tidak meminta untuk siapa saja yang menggantikannya, tetapi Umar ingat pesan Nabi Muhammad SAW, yakni tentang ada beberapa orang golongan dalam penghuni surga. Yang pertama yakni Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Jabir bin Awam, dan Sa'ad bin Ubaidillah. Dari beberapa orang pemuda tadi kemudian dimusyawarahkan untuk membentuk kandidat, dan pada akhirnya musyawarah itu Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membaiat Utsman bin Affan sebagai penerus pengganti kekhalifahan Umar bin Khattab. Sekian presentasi saya tentang sejarah singkat pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisiti Hidayah. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ridho. Kali ini saya akan membahas tentang perluasan wilayah kekuasaan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon rakyatnya pernah berhaji berkali-kali, bahkan seorang budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Dan Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram yang berada di Mekah dan Masjid Nabawi yang berada di Madinah, karena semakin ramainya umat Islam yang menjalankan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Pada masa Utsman bin Affan ini, kekuatan Islam melebarkan ekspansinya untuk pertama kalinya. Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Muawiyah bin Abi Sufyan yang menguasai wilayah Persia, Palestina, dan Lebanon. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu merupakan yang membangun armada tersebut. Sekitar 1.700 kapal yang dipakai untuk mengembangkan wilayah ke pulau-pulau di Laut Tengah, sedangkan Siprus dan Pulau Rhodes digempur, dan Konstantinopel sempat dikepung. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan antara lain: yang pertama Armenia, yang kedua Kauska, yang ketiga Khurasan, keempat Kirman. Kirman ini berada di sebuah kota di timur Iran, dan Sistan berada di sebuah kawasan kuno di antara Iran dan Afghanistan. Selanjutnya Afrika ini berada di daerah Tunis dan Cyprus. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu sangat membawa kemajuan yang sangat luar biasa berkat jasa panglima yang ahli dan berkualitas. Wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan oleh Khalifah Utsman bin Affan ini terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian timur dan bagian barat. Ekspedisi di bagian timur diawali dengan daerah di kawasan Azerbaijan yang dilakukan pada tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan
ekspedisi ini kepada 10.000 pasukan Kufah, 6.000 pasukan dikirimkan ke Azerbaijan, dan 4.000-nya ke Rai. Kota Kufah memiliki 40.000 pasukan aktif. 10.000 diantaranya mereka dikirimkan setiap tahunnya ke medan perang. Baiklah, sekian dari pembahasan saya dari tentang perluasan wilayah dari Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Kurniati. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Ketika ditinggalkan oleh Umar bin Khattab, umat Islam berada dalam keadaan yang makmur dan bahagia. Kawasan dunia muslim pun telah bertambah luas. Khalifah Umar berhasil menciptakan stabilitas sosial politik di dalam negeri sehingga ia dapat membagi perhatiannya untuk perluasan wilayah Islam. Dan ketika Utsman menjabat sebagai khalifah, ia meneruskan sebagian dari Umar bin Khattab sebagai sebagian garis besar politik Umar. Ia melakukan berbagai ekspedisi untuk mendapatkan wilayah-wilayah baru. Perluasan wilayah itu memunculkan situasi sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Salah satu hal yang penting yang muncul akibat perluasan wilayah Islam adalah munculnya berbagai perbedaan dalam qiraah Al-Quran. Itu karena setiap daerah memiliki dialek bahasa tersendiri dan setiap kelompok umat Islam mengikuti qiraah pada para sahabat terkemuka. Pada akhir 24 Hijriah dan awal 25 Hijriah, Utsman mengumpulkan para sahabat 4 orang di antara mereka untuk menyusun mushaf yang akan menjadi rujukan semua umat Islam. Keempat panitia kodifikasi itu adalah para penghafal Al-Quran yang telah dikenal baik, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Langkah pertama, Utsman menulis surat kepada Hafsah, memintanya agar mengirimkan mushaf yang ada padanya. Panitia kodifikasi Al-Quran bekerja dengan cermat, teliti, dan hati-hati sehingga menghasilkan sebuah mushaf yang tersusun rapi dan sistematis. Mereka mengambil lafal-lafal yang diriwayatkan secara mutawatir dan mengesampingkan yang diriwayatkan secara ahad. Mereka menyingkirkan lafal yang dinasah atau dihapus dan lafal yang diragukan pada saat-saat terakhir. Kerja keras keempat sahabat itu membuahkan hasil yang membanggakan. Kodifikasi yang pertama berlangsung pada Nabi Muhammad, namun terbatas pada penulisan ayat dan peletakannya pada tempat tertentu. Ayat-ayat itu ditulis pada berbagai media seperti lempengan batu, tulang pipih, pelepah kurma, dan media-media lainnya yang didapatkan oleh para sahabat. Kemudian kodifikasi yang kedua dilakukan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq atas usul beberapa sahabat, terutama Umar bin Khattab, yang mengkhawatirkan kepunahan Al-Quran karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang terbunuh di medan perang. Yang terakhir, kodifikasi yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan adalah dilakukan pada Utsman bin Affan melalui beberapa tahapan. Panitia mengumpulkan semua lembaran Al-Quran
yang dimiliki para sahabat dan dijadikan mushaf yang disimpan oleh Hafsah sebagai rujukan. Kemudian mereka menyusun satu mushaf pertama, lalu membuat beberapa salinan untuk dikirimkan ke seluruh pelosok dunia Islam. Kebijakan Khalifah Utsman yang terlihat juga melakukan pengangkatan pejabat negara pemerintah Utsman yang berlangsung selama 12 tahun.